Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 18032110060 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi 1 tentang konsep dasar strategi dan kebijakan bisnis pada mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Untuk review jurnalnya, jurnalnya berjudul Strategi Pengembangan Usaha Agribisnis KUD Barokah. Untuk yang pertama itu ada tujuan penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada dasar teori yang digunakan, dan yang terakhir ada komentar terhadap artikel. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan usaha agribisnis dari KUD Barokah. Untuk subjek penelitiannya, untuk subjek dari penelitian ini adalah usaha agribisnis KUD Barokah. Untuk metode penelitian, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pengurus dan anggota KUD Barokah dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Untuk yang data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait dan pustaka. Untuk hasil penelitiannya itu ada 4 bahasan pokok. Yang pertama ada strategi pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, yang kedua strategi pengembangan usaha berdasarkan kelemahan, yang ketiga strategi pengembangan usaha berdasarkan peluang usaha, dan yang terakhir strategi pengembangan usaha berdasarkan ancaman. Untuk yang pertama, strategi pengembangan usaha berdasarkan kekuatan. KUD Barokah memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, sehingga dapat atau memuaskan pelanggan. Hal tersebut dilakukan karena mereka berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan serta memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan, yaitu adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk sama-sama memajukan usaha KUD itu agar terus berjalan. Untuk selanjutnya, strategi pengembangan usaha berdasarkan kelemahan. Rendahnya tingkat pembentukan modal di daerah pedesaan. Strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan kemampuan permodalan koperasi. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menyimpan dan menyertakan modal dalam koperasi. Di samping merupakan modal dari dalam koperasi melalui penyisihan cadangan yang lebih besar akibat peningkatan skala usaha koperasi. Untuk yang ketiga, strategi pengembangan usaha berdasarkan peluang usaha. KUD memasarkan hasil panen petani yang berada di sekitarnya. Daerah tersebut mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan. Saat ini KUD hanya memasarkan cabai dan tomat sebagai produk andalan dan juga sayur-sayuran. Potensi usaha yang dapat dikembangkan adalah usaha penyediaan saprodi atau pemasaran hasil panen lainnya, sehingga pendapatan KUD Barokah dapat terus meningkat. Untuk yang strategi pengembangan usaha berdasarkan ancaman, KUD akan menghadapi ancaman persaingan usaha di masa depan. Pada wilayah kerja KUD ada beberapa pedagang swasta yang berusaha di bidang pemasaran hasil-hasil pertanian. Posisi usaha KUD memiliki kelemahan yang cukup besar dan dihadapkan pada ancaman usaha di masa depan. Strategi yang digunakan dalam pengembangan usaha KUD Barokah adalah strategi survival yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan ditunjukkan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Untuk dasar teori yang digunakan, koperasi sebagai lembaga ekonomi dalam mengembangkan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang digunakan itu ada pendekatan SWOT, digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha agribisnis KUD Barokah. Menurut Rangkutri 1996, kekuatan dan kelemahan diketahui dengan melakukan analisis faktor internal, sedangkan kesempatan atau peluang dan ancaman diketahui dengan melalui analisis faktor eksternal. Untuk komentar terhadap artikelnya, dalam jurnal tersebut menggunakan metode penelitian dengan sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan diterapkan. Sekian video saya kali ini, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.